Halo rekan semua, selamat datang kembali masih di channel Pertanian Terpadu ya. Rekan semua, hari ini saya akan sedikit berbagi mengenai salah satu peluang usaha yang bisa dijalani oleh rekan-rekan petani. Khususnya kali ini adalah di bidang peternakan, yaitu ternak entok. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini temanya adalah cara ternak entok jumbo pemula. Nah, apa yang saya sampaikan nanti adalah apa-apa yang sudah saya alami atau pengalaman saya yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua supaya bisa menjadi bahan pemikiran, bahan pertimbangan bagi rekan semua yang ingin usaha sampingan, yaitu beternak entok, khususnya entok jumbo Blitar. Nah, rekan-rekan semua, sebenarnya kalau dari teknik pemeliharaan atau perawatan, bicara mengenai peternakan entok jumbo Blitar ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan entok biasa, entok lokal atau yang biasa kita kenal sebagai entok bedaging seperti itu. Tetapi memang ada sedikit perbedaan yang perlu kita cermati dan juga kita pertimbangkan dalam peternakan yang akan nanti kita jalankan tersebut. Nah, rekan-rekan semua, dalam beternak entok jumbo, khususnya untuk rekan-rekan yang baru mulai, setidaknya ada beberapa hal yang akan lebih baik jika diperhatikan dan kita pahami, sehingga nantinya peternakan yang kita jalankan tersebut bisa berkembang, berjalan dengan baik dan tentunya menghasilkan. Yang pertama, rekan semua, yaitu kita sebagai peternak entok jumbo sebaiknya harus mengenali terlebih dahulu keistimewaan dari jenis entok yang kita pelihara ini. Jadi pertama kita pahami dulu kenapa sih kita memilih entok jumbo untuk diternak. Padahal di luaran sana banyak entok lain. Ada entok lokalan, entok biasa, kemudian ada juga entok rambon dan jenis entok hias lainnya. Dan kita memilih entok jumbo Blitar untuk dipelihara, tentu saja kita harus tahu kenapa. Nah, kita sebaiknya bisa mengenali keistimewaan daripada entok jumbo Blitar ini. Nah, untuk rekan-rekan semua yang belum paham atau yang belum tahu apa sih istimewanya entok jumbo Blitar ini, paling tidak ada dua hal yang menjadi ciri khusus atau keistimewaan bagi entok jumbo Blitar ini, rekan-rekan semua. Yang pertama yaitu dari segi harga, kemudian dari segi postur atau bobot. Sebenarnya yang pertama itu dibalik, jadi postur atau bobot terlebih dahulu baru harga. Kita jelaskan sedikit ya mengenai hal ini ya, keistimewaannya ya. Pertama, postur atau bobot. Nah, postur atau bobot entok jumbo Blitar ini memang lebih besar. Posturnya itu lebih besar jika kita bandingkan dengan entok lokal, entok biasa, atau entok jenis rambonan, entok hias yang warnanya menarik itu. Nah, itu untuk postur tubuhnya itu lebih besar. Kalau bobotnya ya, sebagai gambaran, di usia sekitar 3 bulanan biasanya di kandang saya itu bisa mencapai bobot 4 kiloan, 3,5 4 kilo itu di usia-usia 3 bulanan seperti itu. Dan kalau untuk basur yang sudah tua tentu saja bisa lebih dari itu. Basur-basur yang sudah tua itu yang muda-muda aja sekitar 3 bulanan, 3,5 atau 2,5 itu bisa mencapai bobot 3 kiloan seperti itu, bahkan lebih. Nah, itu dari segi postur atau bobotnya, istimewanya di situ kalau dibandingkan dengan entok lokalan. Kalau entok lokalan itu besar, yang basur yang sudah tua antara 3 kilo
sampai 3,5 atau 4 kilo mungkin. Itu sudah, kalau 4 kilo itu kayaknya sudah termasuk bagus. Biasanya kalau lokalan itu tua, itu yang sudah tua benar, itu biasanya sekitar 3 sampai 4 kilo itu mentok. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, rekan semua, dari segi bobot atau postur tadi, itulah akhirnya mengakibatkan secara tidak langsung harga daripada penjualan entok jumbo Blitar ini di atas harga entok lokal. Untuk mindinya sendiri, merinya, mindi maksud saya, jadi yang baru anakan itu, kalau yang untuk spek pedaging itu saja bisa di kisaran 2 kali lipat dari entok lokal. Nah, itu harganya bisa kisaran 2 kali lipat dari entok lokal. Itu untuk yang spek atau yang speknya itu, spesifikasinya itu yang paling rendah. Artinya untuk entok jumbo yang pedaging itu kalau baru menetas, itu pun harganya sudah bisa 2 kali lipat dari yang lokal, kurang lebih seperti itu. Tentu masih dipengaruhi dengan hal lain. Itu dari segi harga, rekan-rekan semua. Jadi kalau kita lihat dari harganya itu di yang anakannya aja seperti itu. Kemudian kalau untuk yang dewasa itu ya tetap jauh lebih mahal kalau kita bandingkan dengan jenis entok lokal. Nah, 2 hal ini menjadi ciri khusus, menjadi keistimewaan yang tentunya harus bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan dalam hal beternak entok jumbo. Perlu diketahui juga rekan-rekan semua, selain 2 hal ini ada tambahannya, entok jumbo itu juga terkenal pertumbuhannya itu lebih cepat jika dibandingkan dengan lokal. Tentu ini akan, kalau masalah pertumbuhan ini tentu akan sebanding dengan perawatannya seperti apa. Karena meskipun entok jumbo ya tidak jarang juga pertumbuhannya yang lambat, kemudian yang badannya atau posturnya kecil karena pengaruh perawatan yang buruk. Nah, karena dengan keistimewaan inilah kita nantinya berharap apa yang kita ternak ini nantinya bisa menghasilkan dan bisa memberikan daya tawar yang lebih tinggi untuk kita jual di pasaran. Nah, itu mengenai keistimewaan yang sebaiknya kita pahami dan juga kita pertahankan dalam beternak entok jumbo. Kemudian berikutnya, rekan semua, beternak entok jumbo bagi pemula sebaiknya juga dimulai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing ini dari segi apa? Dari skill, misalnya skill pemeliharaan unggas, apakah sudah mahir, apakah baru awal, apakah baru coba-coba, seperti itu sebaiknya disesuaikan kapasitasnya. Kemudian keuangannya juga kita sesuaikan, mulainya itu kita sesuaikan juga dengan keuangan, modal kita banyak atau tidak, sedang atau sedikit, seperti itu kita sesuaikan. Waktu dan lain sebagainya itu sebaiknya kita sesuaikan semua dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa entok jumbo harganya mahal sekian, kalau kita punya sekian tinggal mengalihkan saja sekian. Tidak semudah itu, tidak sesederhana itu kalau kita tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita tidak pernah beternak unggas, tentu saja resikonya akan besar kalau kita mulai dengan populasi 50 ekor misalnya indukan atau 10 ekor indukan, itu akan sangat beresiko. Kalau kita skillnya sudah bagus tapi keuangan kita pas-pasan, jadi nanti akan berpengaruh pada modal pakannya. Itu juga harus kita pertimbangkan dengan baik. Jadi kembali kepada rekan masing-masing, pokoknya saat memulai harap sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik itu dari segi keahlian pemeliharaan
keuangan, alokasi waktunya dan lain sebagainya, pokoknya dipertimbangkan dengan matang. Berikutnya, rekan semua, yang perlu juga kita perhatikan adalah sebaiknya mulai dari awal itu kita langsung membuat standar kandang kita, standar di peternakan kita akan kita bangun seperti apa. Jadi mulai dari awal langsung kita bangun brand, membangun merek untuk kandang kita. Misalnya harga, dari segi harga nanti kita akan jual dengan patokan harga terendahnya seperti apa. Harga misalnya yang baru menetas seperti apa, yang umur sebulan seperti apa. Nah itu dan seterusnya itu harus kita buat standar untuk kandang kita. Nah untuk masalah harga ini tentu saja sebaiknya jangan sampai di bawah harga pasar. Jangan sampai kita menjatuhkan harga atau kita jual dengan harga yang lebih murah, karena nanti mau tidak mau, suka tidak suka nanti juga akan berbalik kepada kita. Kalau kita nanti pokoknya kita buat saja standar, kalau bisa itu kita jangan sampai di bawah harga dari peternak-peternak atau kandang lain, sehingga nanti akan terbangun ekosistem perdagangan yang nanti akan sehat. Kemudian jangan lupa juga kita bisa membuat standar untuk spesifikasi entok yang akan kita hasilkan nantinya. Misalnya untuk kelas spesifikasi untuk pedaging kita nanti seperti ini cirinya, nanti harganya sekian. Kalau spek penghobi seperti ini, nanti harganya sekian. Kemudian nanti yang sudah masuk kategori kontes itu speknya seperti ini, panjangnya, bobotnya, ciri uniknya dan lain sebagainya. Kemudian ada harganya, itu juga kalau bisa langsung kita buat standar di kandang kita. Masuk juga di pelayanan, purna jual dan lain sebagainya juga kita buat standar, kita bangun brand kandang yang akan kita kelola tersebut. Berikutnya rekan semua yang tak kalah penting juga ketika kita ternak entok jumbo, khususnya untuk rekan-rekan pemula, yaitu dengan langsung mempelajari pasar dan menentukan strategi marketingnya seperti apa. Nah itu juga sudah harus diperhatikan. Detik itu juga ketika kita memulai beternak entok jumbo. Seperti yang tadi misalnya kita bahas sebelumnya mengenai spesifikasinya seperti apa nanti, kemudian cara menggait marketnya, cara berdagangnya nanti seperti apa, media promosinya seperti apa, pelayanannya seperti apa. Nah itu strategi pemasarannya harus dibangun, harus dipelajari berbarengan atau secepat mungkin sebelum bahkan jauh sebelum kita bisa jual atau mulai produksi. Dengan seperti itu nantinya penjualan kita akan lancar, bisnis ini akan berjalan dengan baik, sama-sama berkembang. Dunia peternakan entok jumbo juga akan terus bergeliat maju, tambah ramai dan tidak ada yang dirugikan. Nah seperti itu. Nah ini untuk khusus untuk strategi marketing ya, misalnya rekan-rekan semua yang baru mulai. Jadi kalau memang kita sudah berniat beternak entok jumbo itu kalau menurut saya pribadi ya, istimewanya itu ya karena harganya itu mahal. Dengan berbagai kelebihan yang ada, harganya mahal. Ketika dulu saya beli itu saya tidak menawar harga yang disajikan oleh peternak, saya beli langsung ke peternak, harganya sekian, saya langsung bayar, tidak nawar. Dan alhamdulillah ketika saya sudah produksi pun seperti itu, saya bisa terapkan harga tertinggi untuk standar yang sudah saya tentukan. Misalnya spek pedaging sekian, spek penghobi sekian, untuk yang kelas-kelas yang sudah masuk kontes sekian. Nah itu seperti itu gambarannya. Kemudian strateginya juga supaya
lingkungan atau dunia peternakan entok jumbo ini tetap bergulir dengan bagus, saya biasanya jual itu yang spek bagus saja, yang sesuai dengan speknya. Kemudian untuk yang jelek-jelek itu agar tidak berhamburan, biasanya saya jual dengan model daging. Jadi misalnya ini contoh sederhananya ya, misalnya kita punya anakan entok yang menetas 10 ekor, itu saya pilih yang terbaik gitu, berapa ekor, misalnya ada 4 ekor yang paling bagus, yang 4 ekor itu saya sisihkan, dan kemudian yang 6 ekor itu saya besarkan, saya jual untuk pedaging. Dengan seperti itu saya bisa selalu memberikan bibitan kepada rekan lain itu yang paling bagus, jadi kualitasnya bagus, sehingga nanti proses selanjutnya calon-calon peternak lain juga itu tidak terlalu payah harus mulai dari benar-benar dari bawah merintisnya. Nah seperti itu, tapi sudah punya bahan yang sudah lumayan. Nah itu seperti itu. Itu salah satu contoh strategi marketing yang bisa diterapkan. Selain itu menjaga stabilitas harga, menjaga pasokan di pasaran, dan seterusnya. Yang penting pokoknya intinya dunia peternakan entok jumbo ini bisa terus berjalan dengan baik. Nah itu rekan-rekan semua, sedikit ya pemaparan dari apa yang pernah saya alami, pengalaman yang ada di kandang entok yang saya miliki ini, yang skala rumahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi bahan pemikiran, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai di sini, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.